Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan semua para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau bercerita? Satu cerita yang senyum, bahagia. Kemudian yang kedua cerita yang sedih." Para sahabat semuanya diam. Lalu di antara para sahabat itu ada satu yang mengangkat tangan. Namanya adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. "Saya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Silahkan wahai Umar. Cerita apa yang kau mau ceritakan?" "Yang pertama ya Rasulullah, saya ingin menceritakan cerita lucu dulu." "Silahkan," kata Rasulullah. Lalu Umar bercerita, "Dulu ya Rasulullah, waktu kami masih kafir, kami membikin Tuhan itu dari tepung, dari makanan kami, dari gandum. Kemudian kami sembah Tuhan kami itu, wahai Rasulullah. Kemudian ketika kami lapar, maka kami makan Tuhan kami itu. Tangannya kami ambil, setelah itu kakinya kami ambil, hidungnya kami copot. Akhirnya," kata Umar bin Khattab, "Tuhan yang tadi kami sembah, kemudian kami makan Tuhan kami itu." Maka senyumlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan mendengar cerita Umar bin Khattab ini. Lalu kata Rasulullah, "Sungguh kebodohan." "Iya," kata Umar bin Khattab, "dulu kami memang bodoh." Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Tolong ceritakan kepadaku bagaimana cerita sedihnya." Maka Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, "Ya Rasulullah, cerita yang kedua adalah cerita yang tentang kesedihan. Dulu," kata Umar bin Khattab, "saya punya seorang anak perempuan cantik, mungil dan lucu. Kemudian aku bawa anakku itu, wahai Rasulullah, ke suatu tanah yang lapang. Aku gali tanah tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gali dan terus aku gali. Setiap aku menggali tanah itu, kemudian tanah itu kena bajuku, ya Rasulullah. Kotor bajuku ini. Anak perempuanku yang kecil itu, dia bersihkan bajuku ini. Dengan tangannya yang lembut, dengan tangannya yang mungil, dia bersihkan bekas kotoran yang ada di bajuku. Setiap aku menggali tanah, kena kotoran itu ke bajuku, dibersihkannya bajuku ini, wahai Rasulullah. Padahal tanah yang aku gali itu, kubikin untuk kuburan dirinya. Kemudian ya Rasulullah, aku ambil anakku tersebut, aku masukkan ke dalam kuburan, aku tutup, aku kubur hidup-hidup." Mendengar ini menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis pula Umar bin Khattab. Menangis pula seluruh sahabat yang lainnya. "Ya Rasulullah," kata Umar bin Khattab, "menyesal aku. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh anakku sendiri?" Maka pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, di manakah sekarang kuburnya Umar bin Khattab? Di mana kuburannya? Kuburan Umar bin Khattab sekarang berdampingan dengan kuburnya Nabi Muhammad, berdampingan pula dengan kuburnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam rumahnya Rasulullah, di dalam kamarnya Rasulullah, di dalam Masjid Nabawi, sungguh mulia. Orang yang pernah membunuh anaknya hidup-hidup, sekarang kuburnya berdampingan dengan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan Umar bin Khattab, dia mabuk, bukan hanya mabuk ketika jahiliyah, tapi air arak itu dimandikannya. Sungguh perbuatan yang keji. Tapi sekarang di mana kuburnya? Berdampingan dengan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Karena Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kekafirannya, dia tinggalkan kesalahannya, dia memasuki agama Islam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
menyatakan diri masuk kepada agama Allah, mengikuti Nabi Muhammad, dan di saat itu juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab yang tadi pernah membunuh anaknya, mandi dengan air arak, sekarang menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia. Bahkan kuburnya berdampingan dengan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kawan-kawan yang berbahagia, maka ketika kita mau bertaubat kepada Allah, sejengkal kau mendekatiku, kata Allah, sehasta aku akan mendekatimu. Berjalan kita menuju Allah, berlari aku meraihmu, kata Allah. Sujud menangis kita di hadapan Allah, senyum Allah kepada kita. Allah kita Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Ghaffar, pengampun. Maka berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, hendaknya kita semua jangan sampai lisan kita keluh mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istighfarnya Nabiullah Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka istighfar kepada Allah, mumpung di bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita semuanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak maksiat yang pernah kita kerjakan. Pada hari ini, pada bulan ini, mesti kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dengan harapan agar nantinya selepas bulan Ramadan Allah ampuni dosa kita, maka kita nanti selepas Ramadan laksana bayi yang baru lahir, suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Hingga akhirnya kita berdoa kepada Allah agar diampuni seluruh dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.